Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, ada beberapa pengalaman Buya belakangan ini yang perlu Buya sampaikan kepada para pendengar. Buya tentu saja mempunyai teman pada saat kecil, ya. Ada juga teman main, teman sekolah dasar, teman sekolah menengah, teman sekolah menengah atas, dan tentu teman kuliah. Pengalaman-pengalaman Buya selama ini, Buya suka tidak habis pikir dan cukup kaget gitu. Pas ketemu dengan teman Buya yang sebetulnya lebih muda dari Buya kelahirannya itu, ada yang jauh dari Buya, usianya di bawah Buya. Aduh, cukup kagetnya gimana? Kok seperti sudah tua begitu. Kelihatan tuanya itu. Ya, kulitnya sudah keriput-keriput begitu, padahal di bawah Buya usianya. Ya, terlebih lagi kalau yang seusia dengan Buya, teman Buya atau di atas Buya 1 tahun 2 tahun, itu lebih parah lagi. Kemudian dari mata juga, ya, sudah banyak yang sudah kabur pandangan matanya. Dari segi gigi juga, yang tidak sedikit teman Buya yang giginya itu sudah pakai gigi palsu. Ada juga yang tidak pakai gigi palsu. Kelihatan sekali ompongnya itu. Mengapa Buya berbicara tentang ini? Ya, Buya akan memberikan solusi sebetulnya. Dan tidak sedikit yang bertanya, loh Buya, kok kelihatannya kok masih muda terus? Ini bukan Buya memuji diri sendiri, ini memang kenyataan dari teman-teman Buya. Dan Buya apa yang Buya jawab? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ada teman yang, oh alhamdulillah ya, sombong amat. Bukan sombong. Segala pujian itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memangnya kalau kita dipuji, enggak, aku nih sudah tua misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebetulnya solusi untuk ini cukup banyak. Tetapi yang akan Buya sampaikan satu saja, di mana penyebab cepat tua dengan perilaku ini begitu banyak testimoninya. Bukan saja testimoni dan kita secara kasat mata dalam kehidupan nyata, ya memang banyak dengan perilaku ini orang cepat tua. Ya, orang cepat tua.
Ya memang usia itu sudah Allah tentukan. Tetapi kodoknya, bukan takdirnya. Buya sering sampaikan. Karena yang namanya kodo itu bisa dirubah dengan doa. Bagian Rasul bersabda, la yaruddul kodo'a ila doa. Tidak bisa dirubah kodo itu kecuali dengan doa. Artinya kalau kita banyak berdoa, meminta kepada Allah, ya, kalau doa saja, istilahnya itu. Kalau doa saja, gitu ya, bisa dirubah kodo, apalagi perbuatan. Karena memang perbuatan ini lebih utama daripada doa. Contoh lah, misalkan ada seorang ibu yang sudah tidak bersuami, wafat cukup sudah lama wafatnya. Punya anak 3, semuanya laki-laki. Suatu saat ibunya sakit, maka mau tidak mau harus menelepon kepada anak-anaknya karena memang sakitnya agak beda dengan biasanya. Kata tetangganya, telepon saya bu, anak-anaknya pada hari Senin. Kata ibu itu, nggak usah, kasihan anak saya. Saya kan pada sibuk. Hari Rabu masih sakit ibu itu. Ya tetangganya sudah mulai gelisah. Udah aja saya yang nelponnya, coba mana nomor teleponnya? Ah enggak, kasihan. Hari Jumat lebih parah sakitnya. Akhirnya ibu yang bersangkutan memberanikan diri menelepon anak-anaknya. Ini memang perbedaan antara orang tua ya dengan anak. Bedanya sangat jauh. Makanya kebaikan seorang ibu itu tidak bisa dikembalikan oleh anak-anaknya. Ummaka summa abaka. Yang tidak bisa. Diteleponlah anak yang pertama. Nah, ibu sakit. Anak yang pertama jawabnya begini, wah, sakit ya ibu? Jaga bu makanan, minuman, ibu kan sudah tua. Sudah saya ditutup teleponnya. Astagfirullahaladzim. Itu jawaban anak pertama. Telepon lagi ke anak kedua, nah, ibu sakit nah. Anak kedua bilang begini, oh ibu sakit ya. Saya doakan ya bu ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala cepat menyembuhkan ibu. Allahumma rabbana sa'adibil ba'sa ishfi anta syafila syifa. Ila syifa'uka syifa'ala yugadur sakoma. La ba'san tohurun insyaallah. A'udhu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Rabbana la tu'akhidna inna sina uhtana. Rabbana wa la tahmil alaina yusran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansur ala qawmil kafirin. Jawaban anak kedua, doa, seneng ibu. Dengan doa sudah ditutup saja. Tapi si ibu tuh bingung. Doa sudah dipanjatkan oleh anak kedua, tapi penyakitnya makin parah. Bukan tidak bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada putra yang kedua dengan doanya itu. Akhirnya laporan ke anak yang ketiga. Assalamualaikum nak. Ada apa ibu? Aduh nak, ibu sakit nak, sudah sakit. Oh ibu, saya doakan ya, semoga ibu lekas sembuh. Allahumma rabbana sadih bil ba'sa ya Allah. Yashfi anta syafi la shifa illa shifauka. Shifa la yughadiru saqama la ba'san tahurun insyaallah. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. La ba'san tahurun insyaallah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kata anak yang ketiga. Dan tidak sampai di sana. Enggak ditutup telepon. Ibu, sebentar lagi saya ke sana ya Bu. Menyiapkan dulu kendaraannya. Ibu siap-siap ya. Akan saya antar ibu ke rumah sakit dan seluruh pembiayaan. Ibu gak usah berpikir. Semuanya dari saya. Para pendengar, mana yang paling baik? Yuk. Yang pertama, kedua, ketiga. Jelas yang ketiga. Anak yang ketiga.
Anak kedua doa. Wah, doa sudah sampai kepada Allah dan memang itu insya Allah diijabah. Tapi anak yang ketiga doa dan action, doa dan amaliyah itu. Kalau doa saja bisa merubah kodok, gitu ya. Kembali kepada tadi, ya. Sabda baginda Rasul, la yaruddul qodoa ila doa. Tidak akan bisa merubah kodok kecuali doa. Kalau doa saja tidak bisa merubah kodok, apalagi amaliyah. Amaliyah hidup sehat. Ya, itu lebih dari doa. Memang hidup sehat juga dibarengi dengan doa. Makanya dengan solusi yang dia sampaikan di sini, di samping kita berdoa supaya panjang umur, kalau kita hidupnya, perilaku sehat, termasuk yang Buya sampaikan ini, melaksanakan maksud Buya, nasihat dari Buya ini betul-betul ya didengar dan dilaksanakan, insya Allah ibu bapak, semuanya teteh, bahwa umur kita ini yang kodona sekian bisa sampai ke takdir. Ibu berdasarkan kodok dari Allah usia 60 tahun. Tetapi karena ibu ahli ibadah, rajin berdoa, dibarengi dengan cara hidup sehat, ibu bisa sampai ke takdirnya. Ya takdir Allah, Allah yang tahu. Misalkan ibu takdir sampai 75, nempel ke takdirnya, berarti usia ibu itu nambah 15 dari kodok ke takdir. Karena kalau sudah takdir, sudah tidak bisa dengan cara apapun, sudah ditentukan, diajari. Tapi Allah kasih dulu kodok, melihat perjuangan naik enggak, nah itu menyangkut tentang itu. Maka sampai kita ke takdir. Mudah-mudahan usia kita sampai ke takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada satu yang menyebabkan orang cepat tua. Ada satu perbuatan yang menjadikan kita ya cepat pulang kepada Allah. Lebih bahayanya sebelum kodoknya. Memangnya ada Buya orang mati sebelum kodok? Banyak. Buya punya santri dari suatu daerah. Cukup banyak yang datang dari daerah itu. Rata-rata yatim, gak punya ayah. Buya agak sedikit penasaran. Kok banyaknya yatim? Anaknya masih kecil-kecil. Buya tanya, siapa namanya? Ayahnya ada, sudah meninggal. Usia berapa? 32. Usianya berapa? 27. Usianya berapa? 42. Paling banter 57. Dia di bawah 60 sudah pada meninggal. Ini kata Buya perlu diinvestigasi mandiri, kata Buya. Harus dipelajari, kata. Cerita singkatnya, setelah teori Buya mencatat, dan setelah prakteknya Buya langsung beberapa kali datang ke lembur santri-santri Buya itu. Apa kesimpulan Buya? Oh, ternyata kaum laki-laki di daerah itu meninggal masih muda-muda. Oh, ternyata tidak diatur cara kerjanya, tidak diatur waktu kerjanya. Rata-rata di daerah tersebut pekerjaannya kuli bangunan. Mereka sering lembur. Harusnya selesai jam 5, lembur sampai jam 9. Kemudian tidak pakai baju karena katanya panas. Merokok terus. Angin masuk, angin duduk, akhirnya paru-paru rusak, kurang tidur. Mereka tidak sadar dan tidak. Sebetulnya tugas pemerintah dan majelis ulama setempat bertanya, kenapa di sini muda-muda sudah meninggal,
Sementara kita kalau berbicara tentang nun jauh di sana, kita ambillah negara Jepang lah. Kan rata-rata di atas 100 tahun usia mereka itu. Luar biasa ini. Sama-sama dunianya, bumi kita. Tapi kenapa banyak? Ini ada sesuatu. Nah, jadi ada juga atau banyak orang yang meninggal pulang kepada Allah sebelum waktu kodoknya. Dan nanti Allah bertanya, karena ini termasuk bunuh diri secara tidak langsung. Karena bunuh diri ada dua jenis. Bunuh diri secara langsung, makan racun, gantung diri, kemudian menggelengkan diri dari kereta api, itu langsung menjatuhkan diri dari gunung, dari menara. Itu secara langsung, dan itu azabnya luar biasa. Disangkanya selesai hidupnya, padahal awal daripada siksa bagi mereka. Termasuk bunuh diri secara tidak langsung. Ini penting pembahasan lebih jauh tentang ini. Dan Allah akan bertanya, dan kita, dan bukan kita, orang-orang yang meninggal sebelum waktunya, sebelum kodonya, akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Kenapa belum kodonya kamu sudah pulang kepada aku? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Itu kan untuk pertanggungjawaban. Nah, makanya paling tidak kita wafat kepada Allah ya, pada saat kita fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ya sudah waktunya, itu kodonya. Baik. Tidak, sudah penasaran ya? Ada yang bisa nebak gak kira-kira apa yang akan dibahas oleh Buya? Coba. Penyebab ketuaan yang cepat, ya, tidak sesuai dengan usia, kulit sudah keriput, mata sudah kabur, telinga sudah ya hawar-hawar gitu. Tidak lain dan tidak bukan, tidak bisa mengelola emosi. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak bisa menjaga marahnya. Marah, bahasa Arabnya godbun, marah. Orang-orang yang tidak bisa mengelola marah, apalagi disambungkan dengan hawa nafsu amarah, sudah itu jelas akan cepat tuanya. Baginda Rasul bersabda, la taghdab walakal jannah. Hadis riwayat Tabrani. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Cuma marah harus dibedakan ya dengan istilahnya itu nasihat. Nasihat kita kepada murid kita, nasihat ibu dan bapak kepada anak-anak kita, bukan marah. Nasihat. Karena tipe murid, tipe anak juga berbeda-beda. Ada yang bisa dengan halus dan pujian. Wah, kamu bagus. Nilainya ya dapat 6, ya cukup bagus lah. Tapi alangkah lebih bagus lagi ya kalau 8 dan 9. Itu dengan nasihat. Tapi kan tidak bisa semua anak murid diperlakukan seperti begitu. Masih ada istilahnya itu gertakan. Ini kamu nilainya 5, kurang baik. Ini 4. Kalau nilai 4 terus, ayah tidak akan ngasih jajan selama seminggu. Itu bukan marah. Itu mau izoh namanya. Jadi jangan sampai gara-gara Buya membahas tentang tidak boleh marah, karena memang sabda Rasul la taghdab walakal jannah, tidak boleh marah kamu, karena bagi kamu kalau tidak marah surga. Anak bajret nilainya 3, 2, anak tidak sekolah, anak tidak sholat, tidak boleh marah. Tidak boleh. Bukan marah, itu maizo pengajaran. Dan yang namanya maizo kan tidak bisa halus. Masa
nadanya tinggi gitu ya. Tapi itu istilahnya itu ya, kata-katanya itu misalkan kata-kata yang cukup halus, ya itu juga tidak akan kena ya. Jadi memang harus agak tegas dalam hal ini. Nah, itu bedakan antara marah dengan mauizah, pengajaran. Ini yang dimaksud dengan la taghdab wala jannah, itu kita marah kepada seseorang gara-gara sepele. Kita marah kepada yang ya sebetulnya tidak usah marah, tapi wah makin marah itu dibuat-buat begitu. Sampai mata merah, wajah kita merah juga, bahkan badan itu bergetar. Wah, itu yang dimaksud oleh baginda Rasul. Ya. Akhlak karimah, akhlak mulia seseorang itu, seorang muslim, dilihat dari pada saat dia marahnya. Gimana marahnya? Akan marah membabi buta sampai merusak barang-barang sampai wah, atau marahnya memang marah tetapi marah yang wajar. La taghdab wala jannah. Para pendengar dimanapun Anda berada, berikutnya menyangkut tentang marah ini, sabda Rasul, karena memang marah itu sifat setan. Setan itu kan dibikin iblis maksudnya dari api itu panas, maka berwudulah. Jadi kalau para pendengar marah dan marahnya ini menjadikan kita takut tidak terkontrol, cepat berwudu. Berwudu, insya Allah hilang marah. Ya. Kalau kita terus marah-marah, dibikin-bikin, kemudian sampai diingat-ingat, tidak cukup sehari bahkan 2 hari terus marah, itu dijamin lah cepat tuanya usia kita ini. Ya. Kasihanilah anak-anak kita yang masih kecil. Kalau kita sudah pulang kepada Allah masih muda, ingat itu. Kemudian yang berikutnya berbicara tentang marah ini, sabda Rasul begini, idza ghadabta faskut. Idza ghadabta faskut. Bimbingan dari baginda Rasul yang berikutnya, apabila kamu marah, faskut, berdiam. Diam itu marah kita. Misalkan biasa kita dengan istri, ya banyak guyon, dalam pengertian gimana gitu, yang namanya dengan suami istri kan. Kemudian pada sesuatu yang memang kita tidak seret, tidak senang, kemudian istri kita tidak bisa dinasihati 1 kali 2 kali, kemudian kita diam. Abi ada apa nih? Abi jawab tuh, dia. Itulah marah kita. Dan istri kita tahu pada saat kita diam berarti dia sedang marah, kita sedang marah. Dia ya, idza ghadabta faskut, ini sabda Rasul, dia. Janganlah kita sekali-kali, apalagi kepada istri, maaf menggunakan tangan. Istri itu pelindungnya adalah kita. Kalau kita berbuat kasar kepada istri kita dan kita marah-marah dengan kata-kata yang menyakitinya, siapa yang akan menjadi pelindungnya selain kita? Bukankah ayahnya dan ibunya sudah menyerahkan kepada kita selaku sang suami? Dia itu marahnya kita. Ya, baginda Rasul juga sama. Yang namanya al-basyariyah, manusia, kemanusiaannya sama dengan kita. Kalau marah kepada istri-istrinya, beliau diam, dan diamnya baginda Rasul, marahnya beliau. Kemudian sang istri merubah perilakunya, yang disabdakan Rasul, yang dilarang Rasul, tidak dilaksanakan, dan akhirnya terjadi lagi suatu komunikasi yang baik. Dan ada resep yang bagus dari para ulama. Kalau kita sedang marah, jangan pernah kita meninggalkan istri kita, kecuali kita sampai di luar rumah. Kalau kita sudah tidak tahan, di luar rumah, ditepas, di halaman rumah, bukan tepas, di halaman rumah kita, ya. Paling juga di sana marah kita. Kalau memang suasananya istri kita misalkan merusak barang-barangan sebagainya, kita tidak boleh merusak. Kalau habis barang keluar rumah tangga kita buka pintu dan kita keluar, diam di luar di kursi
sambil berdoa, ya Allah Rabbana hablan min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa kepada Allah supaya istri kita ini soleh, penyejuk mata kita. Itu keluarga yang baik, itu suami yang baik. Ya termasuk juga bukan saja suami kan yang suka marah, istri juga kan marah-marahkan. Sama pada saat ibu marah ke suami, ya diamnya ibu, marahnya nanti sang suami bujuk ibu, nanya ibu dan sebagainya. Jadi faedah kodokta faskut, dia solusi itu supaya kita tidak cepat tua, ya. Awet muda kita. Baik, yang berikutnya sabda baginda Rasul berkenaan dengan marah ini begini. Idza ghadiba ahadukum, apabila di antara kalian marah, ya, wa huwa qaimun, sedangkan orang itu sedang berdiri, falyajlis, maka duduklah. Jadi kalau bapak lagi marah sedang berdiri, wa huwa qaimun falyajlis, maka duduk. Dari berdiri ke duduk itu akan menjadikan redupnya hawa nafsu amarah. Duduk sambil beristighfar, introspeksi diri. Apa salah saya selama ini kepada istri saya? Atau apa salah saya kepada suami saya? Atau dengan teman dan sebagainya. Duduk. Tapi kan zaman sekarang lain. Kita marah. Orang itu marah. Pas marah, berdiri. Aduh, itu amarahnya jadi kuadrat. Jadi berlipat ganda amarahnya itu. Sedang duduk, marah, berdiri. Terus gimana Bu ya kalau selanjutnya? Begini selanjutnya. Fa'in dhahaba, begitu ya. Fa'in dhahaba al-ghadabu anul ghadab. Apabila memang marahnya itu bisa hilang dengan duduk. Wa illa, dan kecuali kalau setelah duduk ya tidak hilang amarahnya, falyat tujia, berbaringlah. Gitu Bapak Ibu. Kita lagi marah, berdiri, sedang berdiri, cepat duduk. Waduh. Tapi masih tetap marahnya, falyat tuji, maka berbaring. Tidurlah. Tidur istighfar. Hebatnya baginda Rasul membimbing kepada kita sampai sejauh itu. Supaya kita panjang umur, sehat jantung. Kasihan organ-organ kita kalau diparsir. Itu Buya lihat pada saat Buya sedang di kendaraan. Melihat itu marahnya. Marah kepada seseorang itu. Banyak orang lihat di sana. Itu sampai urat-uratnya tuh rantang begitu. Yang dimarahnya perempuan. Buya lihat, dan Buya lihat itu selewat. Dia masih muda sebetulnya. Kelihatannya. Tapi sudah seperti tua. Dia marah terus kelihatan. Ustaz, hindari. Yang begitu sabda Rasulullah, kalau kita sedang berdiri, marah, duduk. Insyaallah. Kalau sudah duduk, masih berbaring gitu. Ada di dalam hadis lain. Panjang itu hadisnya. Begini. Ada seorang sahabat bertanya begini. Baginda, kan kata baginda kalau marah, kalau sedang berdiri, katanya kan duduk. Iya. Terus kalau pas duduk masih marah, kata baginda kan berbaring. Iya, berbaring. Nah, ada juga ya sahabat yang nanyanya terus-terusan, nggak apa-apa. Baginda senyum saja. Kalau sudah berbaring, baginda masih marah, berwudu. Nah, ibu, bapak, berwudu. Aduh, berbaring marah, berwudu. Baginda, kalau sudah berwudu masih marah terus, sholatlah 2 rakaat. Sholat syukur wudu, sholat taubat namanya. Oh gitu baginda.
Baginda masih nanya itu orang. Enggak apa-apa. Karena memang dengan orang itu banyak nanya, ilmu bagi kita. Baginda kalau dia setelah sholat 2 rakaat, assalamualaikum, masih marah. Minta kepada Allah. Minta apa Baginda? Minta diganti hatinya. Karena hati itu sudah tidak layak ada dalam diri Anda. Itu. Kita berdiri, duduk, berbaring, wudhu, tuh benar sholat, masih. Ya Allah, gantilah hati aku. Ini hati ini sudah tidak cocok dengan aku. Sampai begitu Baginda memberikan bimbingan kemana. Nah, jangan sampai begitu. Kita sudah berdiri, saya duduk, sudah duduk, jangan sampai sholat, kemudian sudah sholat masih berdebar-debar, itu kata raluan, itu terlalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ya. Ali Imran 134 tuh. Hebat ini. Tipe 2 orang yang hebat di pandangan Allah. Suatu hari baginda Rasul berkumpul dengan para sahabat. Wahai para sahabat, ada surga yang dekat dengan surga Firdaus. Keindahannya, luasnya, wah pokoknya hebat. Dekat dengan surga Firdaus. Ya Baginda terus apa? Baginda menginformasikan itu kepada kami. Kata Baginda, aku akan bertanya kepada kalian. Siapakah menurut kalian penghuni surga itu? Yang dekat dengan surga Firdaus itu? Ada yang menjawab, itu ahli sholat. Bukan. Ahli saum. Bukan. Ahli zakat. Bukan. Ahli umroh dan haji. Bukan. Bingung para sahabat. Akhirnya para sahabat menyerah. Gak bisa jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Yang pertama, orang yang bisa menjaga marahnya, mengendalikan marahnya, bisa dikendalikan, tidak liar, tidak. Meskipun sabda Rasulullah itu bisa marah, karena memang yang dimarahi itu memang bawahannya. Tapi dia bisa menjaga, meskipun bawahan aku bisa bebas memarahinya, tapi aku nggak bisa, tidak boleh. Orang yang kaziminal ghaiz, yang bisa menjaga marahnya, sekaligus wal 'afina 'anil nas, orang itu begitu ringan, tidak berat memaafkan kesalahan orang lain. Satu sisi orang itu tidak cepat marah, bisa menahan marahnya. Di sisi lain orang itu, dan di sisi lain orang itu tidak berat memaafkan kesalahan orang lain, meskipun orang lain itu banyak kesalahannya kepada dirinya. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Allahu akbar. Allah. Bisakah Bapak Ibu seperti itu? Inginkah Bapak dan Ibu dekat dengan surga baginda Rasul, surga Firdaus? Kendalikan marahnya. Allah juga Ghafurur Rahim dan tidak berat memaafkan orang lain. Kita harus menjadi pemaaf. Bagi siapa? Allah. Dan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menyangkut tentang ini. Wa'mur bil urbi wa'adrib anil jahili. Shadaqallahu al-azim. Atau dimulai dengan khudil afwa. Khudil afwa. Wa'mur bil ma'ruf. Kemudian berikutnya dikatakan wa'arid anil jahilin. Shadaqallahu al-azim. Menjadilah seorang pemaaf.
perintahkan orang lain berbuat baik, dan tinggalkanlah orang-orang yang bodoh. Dalam pengertian kalau kita berkomunikasi dalam apa saja, tidak nyambung karena memang faktor pendidikan, tidak nyambung karena memang faktor pengalaman, tidak nyambung karena faktor tentang keimanan dan ibadah kepada kita. Wah, kalau ini dihadapi, kita akan emosi. Dihadapi, kita akan tidak tertahan emosinya. Wa'arid anil jahilin, tinggalkan saja. Bukan berarti kita menganggap remeh dia, tetapi yang namanya bukan selevel, bukan sekufu, itu akan menjadikan sesuatu yang tidak baik dilanjutkan juga. Ini menyangkut tentang tata krama kita menjaga tentang rasa marah ini. Itu dalam surat At-Taubah ayat 199. Dan tentang itu surat At-Taubah 199. Demikian para pendengar dimanapun Anda berada. Ya, jadilah orang yang panjang umur, sehat walafiat, dan ahli ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Para pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari segala kehilapan dan kekurangan Buya. Yang benarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang salahnya dari hawa nafsu Buya sendiri. Mudah-mudahan setelah mendengar ceramah Buya ini, kita sama-sama saling mendoakan. Mudah-mudahan kita kuat, supaya kita tidak mengumbar hawa nafsu, dan kita bisa menjaga marah, dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.